Ya, oke, saudara-saudara, ya, mata kuliah kita ini adalah mata kuliah yang sangat mencirikan daripada teknologi informasi, ya. Jadi mata kuliah kriptografi ini ciri khas dari mata kuliah eh, teknologi informasi. Tapi kalau kita lihat, saudara-saudara, mata kuliah kita ini merupakan juga evolusi dari mata kuliah dari bidang-bidang ilmu yang sangat kuno, ya, sampai juga ke teknologi yang paling canggih di dunia telekomunikasi. Jadi akhirnya itu terartikulasi menjadi disiplin ilmu, ya, kriptografi yang nanti itu menjadi fundamental kan, sebagai kita di bidang IT ya untuk merancang sistem keamanan, ya, sistem keamanan di dalam penerapannya dalam berbagai aspek. Jadi kriptografi ini tidak serta-merta muncul gitu ya di dalam ilmu komputer ya. Tapi karena dia itu muncul karena pemahaman kita mengenai ilmu pengetahuan secara luas dan mendalam, ya. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah itu bagaimana kita memahami betul teks-teks kuno, ya. Teks-teks kuno itu kalau Anda pernah main di Museum Nasional sana ya, itu kan ada yang di Jakarta ya, ada di tempat lain juga yang di kota-kota yang ada museumnya, itu pasti ada peninggalan teks-teks zaman peradaban kuno, ya. Bagaimana mereka itu bisa menulis ya huruf, ya, yang itu menunjukkan suatu informasi, ya. Bagaimana huruf hieroglif yang di piramida Mesir itu menunjukkan suatu data, itu informasi, ya. Bagaimana huruf-huruf itu ditulis dalam lembaran-lembaran dokumen papirus, ya, atau juga di perpustakaan di Cina sana ya, itu ada lembar-lembaran apa itu buku yang ditulis dalam bentuk ukiran ya, ukiran-ukiran dalam ini ya betul lembaran bambu ya. Itu juga sama, saudara-saudara. Itu adalah cikal bakal daripada ilmu tentang kriptografi ya. Jadi ilmu kriptografi ini, saudara-saudara, sangat penting ya dalam ilmu komputer kita karena kita itu berurusan dengan mengolah informasi. Dan mengolah informasi itu berurusan dengan cara kita menyimpannya, ya, cara kita mengirimkannya, cara kita juga mengolahnya lebih lanjut, ya. Karena teknologi komputer itu berurusan dengan cara kita mengolah dan mengelola informasi. Dan mengolah informasi ini terinspirasi dari bidang-bidang ilmu yang lain, ilmu teks kuno, ilmu filologi, ya, ilmu ilmu arkeologi, ya, sampai ke ilmu komunikasi yang modern ya tentang coding, encoding, decoding ya, penyandian ya. Jadi kriptografi ini, saudara-saudara, merupakan ilmu yang sangat menarik ya, yang nanti itu menjadi dasar bagaimana kita ya kan itu menggunakannya sebagai basis perancangan sistem keamanan di dalam komputer ya, atau juga dalam cyber security seperti itu. Nah ini, saudara-saudara, saya ambilkan dari buku ini ya. Nanti bukunya saya cari dulu ya, buku Introduction to Cryptography ini. Pengarangnya adalah Christoph Parr dan Jan Peltz ya, Jan Peltz ya. Nanti saya carikan dulu bukunya ya. Saya baru nemu slide-nya ya. Jadi memang itu ini boleh disebarkan secara gratis ya. The slide can use free of charge ya. Yang penting tidak boleh kita salah gunakan ya. Dan itu sudah saya unggah ya. Saya unggah ke dalam LMS, tinggal nanti Anda mengaksesnya ya, saudara-saudara. Tadi, saudara-saudara, ya, kriptografi ini, saudara-saudara, sebagai disiplin ilmu yang eh, disiplin ilmu yang sangat penting ya bagi kita di dalam teknologi cyber keamanan terutama. Itu berawal dari teknologi yang ilmu yang kuno ya, kriptologi ya. Kriptologi yang itu terkait dengan analisis teks, ancient ancient text ya, zaman kuno ya. Nah, Anda kalau pernah main ke Museum Nasional sana kan, bagaimana kita bisa mengenali sejarah peradaban masa lalu ya, kerajaan-kerajaan kita ya, kerajaan ada di Sumatera itu ada kerajaan Sriwijaya ya, di Jawa itu ada Mataram kuno, ada Majapahit, Singosari dan sebagainya ya, dan di pulau-pulau yang lain juga ada kerajaan-kerajaan kuno. Itu semua ada peninggalan-peninggalan teks ya, yang menggambarkan tentang peristiwa pada zaman itu. Nah, bagaimana peneliti itu bisa mengungkap ya apa yang terjadi pada masa itu? Tentu harus memahami isi teksnya.
Dan isi teksnya itu ya kan itu ternyata mereka peradaban-peradaban kuno ini memiliki suatu teknik untuk menulis tadi itu ya. Menuliskannya peristiwa-peristiwa tadi dalam bentuk bukunya zaman itu lah ya atau juga dokumentasi zaman itu. Ya, ini dengan sistem huruf dan juga teknik penulisan yang kita kenal ya dengan apa itu teknik penulisan zaman kuno dipahat di batu, dipahat di lembar-lembaran papirus, di lembaran kulit ya. Bahkan juga alhamdulillah Al-Qur'an kita ini juga yang kita baca, kitab-kitab suci yang kita baca ini juga merupakan hasil daripada perkembangan ilmu kriptologi seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, jadi ini tuh ya, tadi saya sudah menyinggung ya, ancient crypto ya. Kripto ini sudah ada ya sejak zamannya betul zaman peradaban yang lama tadi itu ya. Sejak zamannya Firaun, ya zamannya kerajaan-kerajaan yang pernah kita baca semua itu ternyata menulis ya apa yang terjadi pada masanya itu ya dalam bentuk teks-teks yang itu yang kita kenal hari ini ya. Ada huruf hieroglif ya, ada huruf Palawa di Nusantara ya, ada huruf Sanskrit ya, Sanskerta gitu ya, ada huruf Arabik ya. Semua itu saudara-saudara merupakan menunjukkan daripada kekayaan ilmu pengetahuan zaman itu yang kita gali di era sekarang ini. Nah, ini saudara-saudara menunjukkan bahwa itu kalau kita itu pelajari dari sisi maknanya ya secara sederhana. Kripto itu adalah cara manusia mengekspresikan itu pikirannya ke dalam bentuk tulisan ya. Jadi kripto itu yang Anda bayangkan jangan cryptocurrency zaman sekarang ini uang kripto gitu ya. Tapi kripto zaman dulu itu adalah kita pahami sebagai ilmu di mana semua peradaban itu berusaha mengekspresikan ya pikirannya, ide, gagasannya secara tertulis dengan teks. Nah, itulah makna daripada kripto awalnya ya. Nah, sampai sekarang ini menjadi kriptografi, cryptocurrency ya yang kita lihat saat ini ya. Jadi cara orang mengekspresikan, menyatakan secara tertulis. Nah, itulah fundamental daripada kripto. Dengan cara apa? Dengan cara nemukan dulu sistem huruf dulu ya. Kalau hurufnya hieroglif itu kan menggunakan simbol-simbol alam yang ada di situ ya. Simbolnya kucing ya sebagai apa itu representasi daripada itu sistem kepercayaan saat itu ya. Ada juga sistem pertanian, ada sistem katakanlah pemukiman ya. Semua itu menjadi eh, bahasa ya dari teks menjadi bahasa. Bahasa menjadi suatu sistem penulisan. Penulisan akhirnya menjadi kripto. Nah, gitu ya. Jadi semua itu kalau kita urut, saudara-saudara, merupakan cara manusia mengekspresikan, menyatakan, ya, menjadi suatu lembaran-lembaran tertulis, ya, baik terpahat di dalam bentuk batu, terpahat ditulis dalam lembaran-lembaran papirus, lembaran-lembaran apa itu ini ya bambu ya kalau di Cina ya kemudian lembaran-lembaran kayu ya kalau di Indonesia ini rasa lihat itu lembaran kayu tipis-tipis entah itu waktu saya melihat di Museum Nasional pameran ya entah itu daun papirus atau kayu ya tipis karena nggak bisa dipegang ya seperti itu nah ini saudara-saudara menunjukkan bahwa kriptologi itu sudah ada ya kriptologi itu sudah ada dan kita maknai menjadi ilmu ya kriptologi ya. Nah, kita maknai dengan teknologi digital komputer menjadi kriptografi saat ini. Nah, gitu ya. Jadi itulah cikal bakal daripada ilmu kriptografi yang kita lihat saat ini ya. Jadi kriptografi yang modern saat ini itu adalah ya kan enkripsi ya. Cara pesan itu ditulis. Cara suatu informasi itu ditulis. Ya, kalau kita sekarang ini adalah digital. Digital itu artinya apa, saudara-saudara? Mengkombinasikan juga ya. Di situ ada metode matematika, ada ilmu digital, ada ilmu pengolahan informasi. Nah, itu jadi satu. Grafi. Nah, grafinya itulah perkembangannya. Ya, perkembangan yang menggabungkan antara teknologi digital ya, baik secara saintifik maupun juga secara teknologi gitu ya, maupun juga secara metode seperti itu ya.
Nah, ini saudara-saudara akhirnya menjadikan ilmu daripada apa itu kriptografi ini gitu kan menjadi ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari dalam bidang ilmu komputer kita ini. Ya. Nah, saudara-saudara, kriptografi ini saudara-saudara menjadi sangat penting gitu kan karena kita itu mau menyandikan informasi. Ya, informasi itu mau diapakan Sen, dalam ilmu komputer? Informasi itu nomor satu mau dikirimkan, didistribusikan. Untuk apa? Untuk diterima oleh penerima. Supaya apa? Supaya dilaksanakan. Dilaksanakan tuh macam-macam. Diolah, disimpan, ya, digunakan sebagai dasar eksekusi, algoritma, dan seterusnya. Dan seterusnya, seperti itu, ya. Jadi, saudara-saudara, kriptografi ini, saudara-saudara, ya kan, cara menyandikan pesan, ya. Pesan itu kenapa harus disandi, ya. Dibuat suatu skema khusus disandikan, ya. Karena sesuai dengan prinsipnya dalam jaringan ilmu komputer, ya. Jaringan ilmu komputer itu, saudara-saudara, ya, satu teknik komunikasi di mana semua komputer yang terhubung itu ya bisa berkomunikasi atau bertukar data satu sama lain ya dengan cara tersandikan satu sama lain ya diatur dalam bentuk protokol secara itu secara di atasnya ya cara itu lingkungannya atau environment atau wahananya sehingga pas saudara antar satu komputer dengan yang lain itu berkomunikasi ya menghasilkan suatu itu hubungan pertukaran data ya kan yang itu harus kita atur atau regulasi khusus. Nah, datanya ini waktu dikirimkan itu harus data yang terenkripsi, encrypted ya. Gunanya apa? Macam-macam kalau kita bicara kegunaan ya. Supaya bisa personalisasi, bisa katakanlah security ya, menjamin keamanan daripada data yang dikirimkan atau informasi yang dikirimkan ya. Atau juga data itu memiliki suatu relevansi terkait dengan karakteristik transmisi jaringan komputer itu sendiri ya. Misalkan ya, Pak, ini jaringan ini mau dikirimkan satelit. Satelit itu banyak sekali, Pak, gelombang-gelombang yang lain. Nah, supaya itu meningkatkan performance atau kualitas, maka diusulkan enkripsi yang spesifik, ya, menyangkut proses transmisi gelombangnya. Itu juga merupakan bagian daripada ilmu kriptografi. Nah, saudara-saudara, dengan cara ada sandi, ya, dari bahasa sederhana menyandikan informasi. Yang mau kita sandikan ini apa? Informasi dalam bentuk data. Datanya apa? Sinyal digital. Sinyal digitalnya apa? Dalam bentuk biner. Ya, biner adalah konfigurasi 0 dan 1. 0 dan 1, ya kan? Ini kita buat sandi, ya. Jadi data itu kalau misalkan kita kirimkan ya sinyal digitalnya, itu waktu kita kirimkan bentuknya lagi bukan 0 1 seperti yang waktu kita sampaikan. Misalkan Anda mengirim 0 dan 1 ya kepada saya, dari Anda kepada saya. Tapi karena ini harus ada terenkripsi, maka sandinya kita buat. 0 dan 1 yang Anda kirimkan itu bisa jadi adalah tersandikan dalam bentuk 0110. Nah, gitu ya. 0110. Padahal Anda itu mengirimkan pada saya 01. Nah, penyandian ini saudara-saudara, enkripsi ini gitu kan, dan juga otomatis dekripsi adalah teknik atau metode pengiriman data. Ya, atau juga penyimpanan data yang itu memastikan ada beberapa aspek ya. Satu ya untuk tujuan itu enkripsi ini ya security ya. Yang kedua adalah tujuan personalisasi dan tujuan katakanlah menyesuaikan dengan environment pengiriman data tadi itu ya terkait dengan karakteristik transmisi daripada data di dalam jaringan telekomunikasi ya. Nah, saudara-saudara, inilah mencirikan ya kan dunia ilmu komputer itu berbeda dengan agak sedikit berbeda dengan jaringan telekomunikasi. Pak, telekomunikasi kan bisa mengirim data. Iya, betul. Anda telepon zaman dulu, ya. Telepon zaman dulu itu langsung pencet nomor, langsung kerangkring, ya. Itu langsung, betul langsung bisa diterima, bisa dikirimkan, ya kan. Itu prinsipnya sederhana, ya. Prinsipnya adalah data suara kita ini dimodulasi ya oleh transmitter dikirimkan ke receiver. Receiver membuka pesan itu melakukan proses demodulasi ya, membuka pesan. Nah, demodulasi. Nah, itu nggak cukup dalam ilmu komputer kita ini. Ilmu komputer kita ini gitu kan, betul data itu dibungkus modulation proses secara teknik
ya. Tapi bungkusnya ini ya kan, ternyata ada sandinya. Ya, ada sandinya. Sandi inilah ya penyandian inilah. Ya, inilah kita sebut sebagai enkripsi atau dekripsi nanti di penerima seperti itu, ya. Paham saudara-saudara ya, kira-kira? Halo? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Paham ya. Jadi kriptografi ini saudara-saudara, ya kan? Metode pengiriman informasi ya dengan cara metode penyandian atau teknik penyandian. Nah, penyandiannya pakai apa? Pakai berbagai macam pendekatan. Pendekatan secara ilmu digital, ya, ilmu pengolahan sinyal digital, boleh, ya. Ilmu matematika juga boleh. Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari, ya. Ini ilmunya agak sulit, saudara-saudara, ya. Agak sulit ya, karena menggabungkan pemahaman digital, ya. Anda pernah belajar ilmu digital, saudara-saudara? Halo? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Ya, oke. Nanti kita pelajari sedikit ya, ilmu digital ya. Dan juga ilmu matematika sedikit ya. Itu sudah cara ya. Ini sebagai pendahuluan aja ya, sebagai pendahuluan untuk kita bercerita sedikit mengantarkan bagaimana kita memahami kriptografi ini ya. Supaya Anda tidak takut ketakutan ya. Karena ini memang betul ilmunya scientific sekali ya. Tidak terlalu teknikal. Tapi kalau sudah diterapkan secara teknikal jadi gampang ya, dalam bentuk pemrograman atau juga algoritma atau software ya. Jadi nanti ini saudara-saudara ya kan, itu Anda jangan khawatir ya. Dalam satu semester ini nanti akan kita pelajari teknik-teknik sederhana penyandian ya, dan juga itu eh, nah ini ya, pembalikannya ya. Pembalikan itu berarti ada penyandian ya. Kalau waktu ngirim ya, kemudian waktu kita terima ya kan, kita buka sandinya ya, buka kuncinya. Penyandian itu apa sih? Penyandian ini adalah sebagai contoh adalah penguncian. Informasi itu dikunci. Ya, dikunci dengan teknik. Ya. Jadi kalau bedanya antara kunci rumah Anda dengan kuncinya penyandian di kriptografi itu berbeda sekali. Ya. Kalau kunci itu kan cuma sekali, ya, di depannya saja. Tapi kalau kunci di dalam kriptografi itu semuanya dikunci. Semua bagian informasi itu dikunci. Ya, dikunci dengan teknik. Ya. Jadi kuncinya dalam ilmu kriptografi ini bukan kunci rumah kita ini gitu kan, seperti kunci logam itu bukan, ya. So itu hanya simbolisasi saja ya. Dikunci dengan teknik atau metode. Jadi semua informasi yang kita kirimkan dalam ilmu jaringan ilmu komputer ini harus tersandikan. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa kita itu mengirimkan data ini ya dengan cara yang spesifik, ya. Nah, saudara-saudara, Anda mungkin belum pernah dengar ya, atau juga baru pertama kali dengar ya. WiFi Anda yang Anda gunakan di rumah itu, frekuensinya kan sama semua itu, di rumah atau di tempat lain. Ya kalau nggak 2,4 GHz atau juga 5,2 GHz ya. Nah, antar WiFi itu ya kan, kalau tidak disandikan saudara-saudara. Padahal WiFi itu kan di mana-mana sekarang ada, ya di jalan raya ada, di kantor ada, di kafe ada, ya. Semua tempat itu hampir ada WiFi. Frekuensinya sama, ya. Kita tahu bahwa kalau frekuensi sama kan terjadi namanya interferensi. Kenapa kok hampir tidak terjadi interferensi satu sama lain? Ya di samping juga ada penataan alokasi ya, alokasi atau kanalisasi informasi. Ya, ya. Itu terjadi saudara-saudara karena dengan frekuensi yang sama, tapi menggunakan kode yang berbeda. Nah, itulah keuntungannya ya dengan ilmu komputer. Ilmu komputer ini memperbesar kapasitas daripada teknologi telekomunikasi. Frekuensinya sama, 2,4 GHz. Wi-Fi-nya sama mereknya, tapi codingnya berbeda. Sehingga apa? Sehingga ya kan kalau kita menggunakan WiFi kita ini ya, tetangga juga menggunakan WiFi, tetangga juga sekeliling rumah Anda itu menggunakan WiFi semua ya. WiFi-nya mereknya sama, ininya sama gitu ya. Tapi karena informasi itu dikirimkan dengan kode atau sandi yang berbeda ya, maka kita tidak bisa mengetahui informasi dari WiFi tetangga kita ya. Anda ya kan? Betul ya? Anda semua dikelilingi oleh tetangga yang menggunakan WiFi. Halo. Betul, Pak. Betul, Iya, Pak. Pak. Itu kan. Betul, Pak. Kenapa nggak bocor informasinya?
Ya, salah satunya adalah karena ini. Ada teknik ya pengiriman data dalam jaringan komputer itu tersandikan ya sehingga Anda tidak mengetahui ya informasi yang dilakukan oleh WiFi tetangga Anda. Nah, inilah keuntungan daripada kelebihan daripada teknologi informasi yang terenkripsi atau tersandikan ya. Sehingga kita ini yang mendapatkan keuntungan ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga kapasitas data atau informasi yang dikelola oleh jaringan komputer tadi itu besarnya luar biasa ya. Frekuensinya sama. Frekuensi itu terbatas. Frekuensi itu seluruh dunia itu ya itu aja frekuensinya. Tapi kita bisa mengekspan penggunaan frekuensi tadi itu dengan cara jaringan ilmu komputer. Jaringan ilmu komputer gitu kan dan jaringan ilmu telekomunikasi memperbesar lagi ya, memperbesar lagi frekuensinya sama ya. Tapi diperbesar dengan ilmu telekomunikasi ada encoding, decoding ya. Diperbesar lagi dengan ilmu jaringan komputer, hubungan klien dengan server dalam bentuk jaringan ilmu komputer bertingkat-tingkat, klien dan servernya gitu ya. Diperbesar lagi dengan jaringan ilmu protokol ya, protokol komunikasi antar eh, komputer ya. Diperbesar lagi dengan ini. Nah, inilah yang memperbesar lagi ya, memperbesar lagi apa itu kapasitas transmisi data, yakni ilmu kriptografi gitu ya. Nah, itu adalah salah satu keuntungan nomor satu adalah keamanan ya. Karena kita ini ternyata ya kan komputer kita ini terhubung dengan komputer seluruh dunia. Ya, komputer saya, komputer Anda itu terhubung satu sama lain. Ya, komputer kita saudara-saudara terhubung juga dengan komputernya NASA, lembaga Amerikanya sana ya. Dengan CIA pun juga terhubung. Dengan lembaga-lembaga intelijen rahasia terhubung semua. Bedanya adalah kita itu nggak bisa mengakses mereka, tapi mereka bisa mengakses kita karena ada protokol yang diterapkan di situ. Ditambah lagi dengan enkripsi, ditambah lagi dengan kriptografi. Udah ya, kita ini terhubung satu sama lain, tapi satu sama lain belum tentu bisa bertukar data. Nah, itulah ya hebatnya jaringan ilmu komputer ya. Jadi konfigurasi ini ya dari sisi security ya bisa memastikan satu sama lain ya. Kemudian, loh Pak, ternyata kok bisa bocor Pak, bisa ini. Ya itulah hebatnya kita, hebatnya ilmu komputer. Harus bisa menembus kriptografinya ya. Harus bisa menembus kriptonya ya. Cara menyandikan pesannya ya. Jadi kalau Anda mau menembus berbagai macam lapisan-lapisan jaringan tadi itu, Anda harus bisa mengetahui apa kunci yang digunakannya. Nah, kuncinya ini nggak sembarangan ya, karena kuncinya ini kan ilmu yang sangat apa itu sebab setiap negara, setiap lembaga, setiap ya apapun ya itu mengembangkan kunci-kunci yang sangat canggih, sangat berbeda. Ya, tadi ada fungsi security, ada fungsi itu peningkatan kapasitas ya data ya. Satu lagi apa, saudara-saudara menurut Anda? Keuntungan atau manfaat dengan kriptografi? Lalu Pertanyaan, Pak. yang bisa Anda rasakan ya. Tadi satu ya kan bisa untuk keamanan ya dengan kriptografi manfaatnya. Dua, bisa meningkatkan kapasitas pengiriman data. Apalagi yang menurut Anda yang saya yakin Anda juga merasakan setiap hari ya, tapi Anda belum bisa eh, mencoba mendefinisikannya. Apa keuntungan kalau data atau informasi itu disandikan dengan kriptografi? Apa? Halo, ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Setahu, nggak tahu keamanan data saja sih, Pak, yang kami tahu. Oke, ya. Anda kan punya HP yang bagus-bagus di rumah ya, pasti ya. HP-nya bagus gitu ya. Anda ngerekam video kan high quality itu. Betul kan? Waktu ngerekam apa itu? Anda jalan-jalan hari Minggu gini ke lihat pemandangan, Anda memotret, merekam. Itu kan high quality waktu kita ngerekam dengan device smartphone kita. Betul nggak? Betul, Pak. High quality itu apa dampaknya dalam ukuran kapasitas datanya?
Besar kan? Halo, ini nggak ada Lebih yang besar, Pak. Lebih besar, besar Pak. kan? Ada yang pernah pakai kamera-kamera canggih-canggih itu kan, kamera-kamera yang ternama itu kan besar-besar file ukurannya kan, betul kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Betul, Pak. Besar kan? Tapi begitu Anda Besar. kirimkan via WA, turun nggak itu kualitas gambarnya itu? Iya, Pak. Dikompres. Seperti dikompres, Nah, Pak. itu salah satu keuntungan daripada kriptografi ya. Ada ada kompresi, ya, ada kompresi. Jadi data itu kan dalam ukuran besar gitu kan, nggak mungkin dikirimkan di, ya, bisa makan bandwidth. Ya, jadi kriptografi ini memberikan keuntungan, ya, untuk mengirimkan data-data yang besar berkualitas tinggi, ya, dengan ukuran yang kecil, ya, dengan kompresi tadi. Nah, kompresinya itu ada yang kompresi macam-macam, ada kompresi yang bagus gitu kan, kualitasnya nggak turun, datanya jadi kecil, ya. Tapi kompresi-kompresi yang kita gunakan gratisan ini ya kompresi-kompresi yang, ya, yang seperti itulah ya. Jadi ya, wah Pak, saya menggunakan kamera paling canggih di dunia Pak, harganya miliaran Pak ya. Kemudian saya motret itu pemandangan sangat indah gitu kan. Begitu saya kirimkan via WA ya kan, oh, jadi jelek ya. Ya emang seperti itu ya. Karena ada fungsi kompresi ya, dan juga fungsi apa itu, menekan ukuran data tapi kualitasnya nggak turun-turun sekali. Nah, itu adalah salah satu keuntungan ya. Nah, jadi Pak, bagaimana Pak kita meningkatkan itu performansi kompresi ini? Ya, kualitasnya tidak berkurang, datanya kecil. Nah, itulah gunanya ilmu kriptografi ada di situ. Ya, begitu saudara ya. Halo, halo. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke, jadi ini Ya, Pak. pendahuluan dulu aja. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Slide-nya silakan dibaca dulu ya. Saya minta Anda semuanya aktif berdiskusi ya. Wajib berdiskusi di LMS ya, saudara-saudara ya. Jadi Anda boleh tanya, boleh apa saja setelah membaca itu ya, yang menunjukkan aktivitas Anda. Jangan pasif ya, saudara-saudara ya. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Dan jangan malu juga ya, jangan malu Pak. Saya bertanya ini, jangan malu. Kalau Anda dulu pola pelajaran Anda di yang pernah Anda jalani kan Anda pasti malu bertanya, betul nggak? Betul kan? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Ada guru ya kan, di depan kelas ya kan. Silakan tanya, nggak ada yang tanya itu ya kan. Saya juga mengalami seperti itu. Kali ini era kita era digital ya, Anda tinggal tulis saja ya, Pak saya malu raise hand ya, nggak usah malu ya, tulis saja. Jadi gunakan aktivitas Anda pembelajaran online ini seoptimalnya ya, karena kalau Anda nggak beraktivitas dikira Anda nggak aktif, kalau Anda nggak aktif Anda dikira itu nggak menyerap ilmu, Anda nggak menyerap ilmu ya kan ya, Anda nggak bisa dikatakan lulus, nah gitu ya. Jadi Anda komen, ya Pak, saya bertanya ini Pak saya perlu memperjelas ini Pak ya. Jadikan aja seperti Anda berkomunikasi secara apa itu, ini ya, dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya yang penting kita junjung ya integritas ilmiah kita ya, agar kita apa itu berhasil ya di dalam menjalankan perkuliahan online ya. Begitu saudara-saudara ya. Oke, kita lanjutkan minggu Baik, Pak. depan. Gimana? Ada pertanyaan? Sementara cukup, Pak. Belum Ya, ada yang cukup dulu lebih ya, lanjut. karena emang ini Ya. ilmu baru bagi Anda ya. Agak Iya, sulit. Pak. Ilmu baru ini, Pak. Belum Iya, pernah ya. ini. Iya, ya, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Namanya juga ilmu baru, pelan-pelan kita pelajari ya. Baik, Oke, Pak. silakan dibaca ya slide-nya. Eh, Vicon ini saya unggah di LMS ya. Jadi Anda bisa menyimak ya, gitu ya. Oke. Terima kasih saudara ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam.